Gak. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Pada saat ini kami dari kelompok akan mempresentasikan proyek akhir kami dari mata kuliah pengembangan web berbasis framework. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota saya terlebih dahulu. Pertama-tama saya sendiri yaitu Syifabila Suratinoyo, ada Salsabila Putri Handa, dan ada Stefan Tripati. Oke, langsung saja kita masuk pada halaman web kami yaitu bluecoir.com. Di sini bisa kalian lihat terdapat tampilan awal kita. Di sini terdapat tombol masuk, lalu di sini terdapat pada di atas ini terdapat ada berita, ada tentang, ada kami, dan lainnya. Di sini pada halaman utama kami bisa kalian lihat terdapat informasi-informasi yang bisa kalian dapatkan mengenai Blue Coir. Di sini terdapat informasi kompetisi, pelayanan mingguan, busy on stage, busy learning, far from home, dan Coral Clinic. Lalu di sini bisa kalian lihat terdapat prestasi-prestasi yang bisa kalian lihat. Lalu di sini terdapat informasi mengenai penyanyi aktif, alumni, prestasi nasional dan prestasi internasional. Dan juga di sini terdapat videonya. Lalu di sini kita bisa menemukan tim kepemimpinan Blue Coir pada tahun 2025. Lalu di sini kita juga bisa menemukan berita-berita mengenai Blue Coir dan seterusnya. Nah, di sini kita masuk pada berita. Di sini kita bisa klik dan langsung terhubung ke link berita yang menampilkan berita mengenai Blue Coir. Lalu di sini tentang yang telah kalian lihat sebelumnya. Oke, lalu di sini ada kami. Lalu di sini terdapat sejarah dari Blue Coir. Nah, bisa kalian lihat, kalian bisa membaca atau menemukan informasi mengenai sejarah berdirinya Blue Coir dan prestasi-prestasinya. Nah, di sini prestasi. Ini terdapat list-list prestasi yang telah didapatkan oleh Blue Coir. Lalu di sini terdapat kepengurusan dari tim Blue Coir tahun 2025. Oke. Dan di sini terdapat nama pelatihnya. Lalu di sini kalian bisa menemukan visi misi dari Blue Coir itu sendiri. Dan yang terakhir di sini kita pada website ini bisa kalian nantikan rekrutmen yang akan di, diberitahukan saat masa daftarnya. Lalu di sini ada icon masuk untuk masuk ke bagian admin atau bisa juga kalian masuk sebagai pengurus atau hanya sebagai anggota. Nah, kita lanjut untuk mengenai eh, codingannya. Kalau begini kantara enggak ya? Nah, bisa kalian lihat ini saya akan menunjukkan codingannya untuk bagian halaman utama. Di sini bisa kalian lihat framework yang kita gunakan terdapat Bootstrap 5, Bootstrap Icons, dan AOS atau Animate on Scroll. Ini merupakan framework utama yang kita gunakan untuk membuat tampilan website responsif dan interaktif. Lalu di sini kita juga menggunakan framework Laravel Black. Di sini bisa kalian lihat. Lalu di sini kita menggunakan pada navbar, kita menggunakan Bootstrap. Di sini ya, seperti navbar Expand Engine, lalu navbar Lite. Di sini kita menggunakan
framework Bootstrap. Lalu di sini juga kita menambahkan tombol-tombol button di sini. Lalu di sini bisa kalian lihat kita menggunakan animasi AOS atau animate scroll down, on scroll. Sini bisa kalian lihat terdapat kata kode kode AOS-nya, kode framework-nya. Lalu pada bagian lainnya juga kita menggunakan drop down seperti yang saya telah tunjukkan ini. Oke, itu saja yang garis besar yang yang saya lihatkan untuk pembuatan halaman utamanya. Oke, Di sini saya akan melanjutkan sebagai user. Sebagai user, kita harus masuk dengan NIM dan dengan password yang sudah diberikan oleh admin. Di sini kita sudah masuk pada dashboardnya atau beranda. Di sini ada ucapan selamat datang, pengumuman, dan kegiatan yang akan datang. Di sini kita akan coba buka dalam pengumuman. Dalam pengumuman di sini ada latihan reguler dan dikirim oleh admin dan ada bisa memberikan pengumuman pembatalan latihan juga melalui admin. Nah, kita lanjut dalam kegiatan. Di sini ada kegiatan yang akan datang dan ini sudah terintegrasi dengan Google Calendar yang diatur oleh admin. Dan di sini user bisa mengakses partitur dan kita dapat melihat dan mendownloadnya dalam PDF. Dan di sini kita bisa mencari. Lalu untuk user kita bisa melihat akun, kita bisa melihat informasi singkat terkait profil kita dan dapat melakukan edit profil seperti ini. Lalu di sini saya akan memperlihatkan sedikit tentang coding. Di sini dalam codingnya kita sudah mengimport font, icon, dan file CSS-nya. Lalu CSS-nya di dalam style untuk toggler sidebar yang aktif dan nonaktif. Lalu hmm, lalu di sini sidebar. Sidebar itu di sini sidebar kiri itu berisi menu navigasi ke halaman beranda, pengumuman kegiatan, partitur, dan akun. Lalu untuk root ini digunakan agar link itu otomatis sesuai ke rute Laravel. Dan di sini ada root ke logout dan di sini ada link. Lalu di sini ada event prevent default ini dipergunakan untuk mencegah reload. Lalu di sini ada bagian utama main content. Ada salam atau selamat datang beserta profile picture. Ini menampilkan nama pengguna yang login. Lalu di sini ada kegiatan yang akan datang dan format waktu kegiatan. Lalu di sini ada pengumuman terbaru dalam side kanan. Ini menampilkan daftar pengumuman. Dan di sini
Untuk isi dalam pengumuman maksimal 70 karakter. Lalu di sini ada script untuk JavaScript yang memuat JavaScript, jQuery, Popper, dan Bootstrap. Sekian itu yang bisa saya jelaskan tentang dashboardnya, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sistem kami atau pengurus kami digunakan pada sistem admin. Di sini kita akan bisa login pada menu masuk, di mana dia ini bisa digunakan baik untuk login bagi anggota maupun juga kepada admin atau non-bidang. Untuk kata sandi seperti yang sudah kita tentukan, di bagian halaman beranda atau halaman depan terdapat beberapa hal yang perlu dilihat di sini. Yang pertama ada total pengguna aktif. Total pengguna aktif saat ini ada 3 orang yang terdaftar, sedangkan kalau untuk pengguna yang sedang online ada 2 orang, yakni yang pertama dengan 74 atau sebagai admin, di bagian sini statusnya posisinya sebagai non-bidang atau admin, sedangkan pada bagian NIM yang kedua 47 sebagai bidang kepelatihan, dan ada namanya juga di sini, dan terakhir aktifnya kapan. Kemudian di bagian pengumuman, di bagian pengumuman sini kita bisa lihat pengumuman, di mana pengumuman-pengumuman ini berisi pengumuman-pengumuman yang terdaftar. Misalnya di sini ada pengumuman mengenai latihan reguler dan juga pembatalan rencana latihan. Saya mencoba lihat pada di tampilan sini. Kita masuk menggunakan akun dari, oh sorry. Kalau kita lihat sini seperti yang tadi ditampilkan oleh Salsa, itu menampilkan informasi mengenai pengumuman yang ada pada tampilan user, baik itu untuk latihan reguler maupun pembatalan rencana latihan. Di sini kita juga bisa membuat pengumuman baru dan juga melakukan aksi, baik itu untuk hapus maupun kita dapat melakukan pengeditan terhadap pengumuman yang telah kita masukkan. Nah, seperti yang kita lihat di sini, misalnya pada bagian beranda juga, ini adalah tampilan untuk pengguna biasa atau anggota kepelatihan yang tadi, di mana di bagian beranda terdapat 2 informasi atau pengumuman, yakni untuk latihan reguler dan juga pembatalan rencana. Kalau kita lihat secara lengkap di bagian panel pengumuman, terdapat tampilan yang sama juga di sini. Jadi kalau seandainya kita melakukan aksi, misalnya kita melakukan hapus pada bagian admin, kita sini bisa hapus untuk bagian latihan reguler misalnya. Kalau kita hapus, otomatis untuk bagian di sini sudah ada informasi berhasil. Dan kalau kita lihat kembali pada bagian tampilan pengguna biasa, untuk informasi mengenai kegiatan latihan reguler ini sudah terhapus. Kemudian kita juga bisa lakukan pengeditan terhadap pengumuman kita. Jadi ada tombol aksi di sini. Kita bisa ganti isi pengumuman, misalnya kami memohon agar bla 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 bla, ya seperti itu. Kemudian di subjek pengumumannya kita ganti misalnya pembatalan latihan hari ini. Kalau misalnya kita simpan perubahan, maka perubahan ini juga akan terintegrasi dengan pada yang tampilan di sini kalau kita refresh. Nah, pembatalan rencana latihan hari ini, di sini juga ada ditambahkan kami memohon agar bla 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 bla. Nah, di bagian tampilan di admin juga terdapat beberapa tambahan, misalnya kita buat akun pengumuman baru. Di sini kita bisa tambahkan pengumuman misalnya kegiatan work from home yang merupakan salah satu eh, kegiatan yang dilakukan oleh Brookwire setiap 2 tahun sekali. Eh, 1 tahun 2 kali. Misalnya di sini informasinya adalah kami mengajak semua seperti itu. Bisa dikirim, pengirimnya bisa disetting, misalnya kalau dikirim oleh bidang apa dan lain sebagainya bisa disetting di sini. Untuk tanggal publishnya menggunakan current day yang sekarang ini, tetapi bisa juga diatur untuk tanggal publishnya itu untuk kapan, seperti itu. Jika kita simpan di sini, otomatis kalau untuk di bagian pengguna biasa akan ditambahkan work from home. Di sini dia sudah diambil dengan daftar atau list dengan daftar berdasarkan publikasi terbaru. Kemudian berikutnya untuk tampilan admin, pada bagian panel terdapat kegiatan. Lihat kegiatan ini merupakan kegiatan-kegiatan yang secara keseluruhan dapat dilihat di sini. Ini kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan.
Di sini juga terintegrasi sama seperti dengan pada bagian pengguna biasa, sudah terintegrasi dengan Google Calendar. Misalnya sini kita mau tambahkan kegiatan baru, kegiatannya misalnya kegiatan far from home, deskripsinya seperti yang tadi, kami mengajar. Nah, untuk waktu mulai, di sini kita bisa tentukan kapan dimulainya. Misalnya dilaksanakan di tanggal 8 besok hari. Dan untuk waktu selesainya merupakan bentuk opsional, jadi bisa diisi atau tidaknya. Misalnya diisinya itu selesainya tanggal 9. Untuk lokasinya misalnya di lantai 3 Fakultas Teknik atau di mana saja, status kegiatannya akan datang. Atau, nah, bisa di sini kita lihat pada bagian simpan kegiatan. Ketika kita klik simpan kegiatan, maka di sini dia akan menambahkan sebuah kegiatan baru. Kegiatan baru ini, misalnya work from home. Kalau di bagian user biasa, di bagian di sini, kita lihat pada bagian kegiatan terdapat daftar kegiatan yang sudah ditambahkan dengan informasi yang sudah kita masukkan tadi. Di bagian beranda juga sama, di mana dia akan menampilkan kegiatan yang akan datang pada tampilan beranda, yaitu work from home dengan isian dan juga tanggal kapannya yaitu akan dilaksanakan. Kemudian di bagian admin terdapat beberapa tampilan yaitu partitur. Partitur ini menampilkan daftar partitur dan juga kita dapat menambahkan aksi yaitu mengunggah partitur baru. Di bagian bawah terdapat judul partitur dan juga PDF, di mana judulnya itu I Will Live My Nice. Kalau di bagian file kita bisa lihat filenya dari pihak admin. Jadi ini merupakan tampilan dari filenya. Kita bisa lihat di sini, bisa langsung unduh atau bisa langsung cetak. Di sini misalnya kita ingin menambahkan partitur baru, misalnya judulnya kita tambahkan uh, misalnya Dung TT, penciptanya mungkin mengarang saja, misalnya nah, di sini di bagian bawah terdapat action. Kita bisa memilih partitur dengan format PDF. Di sini saya coba memilih menggunakan partitur PDF yang ya sekiranya bisa dapat digunakan. Misalnya di eh, ini menggunakan partitur I Will Live My Nice misalnya. Nah, untuk gambar sampulnya bisa kita pilih. Misalnya kita menggunakan gambar sampul eh, ini. Setelah kita pilih di sini, kita bisa langsung saja klik unggah partitur. Setelah kita unggah partitur ini sendiri, di sini dia akan ada notifikasi bahwa berhasil, partitur telah berhasil diunggah. Dilihat di bagian bawah terdapat judul, Dung TT, penciptanya Servanteri, filenya bisa dilihat oleh admin, sampelnya dapat juga dilihat oleh admin. Ada bagian aksi, yaitu untuk edit, kita bisa langsung saja edit di bagian gambar sampul, kemudian file partiturnya bisa diganti juga. Kemudian di sini juga ada judul dan penciptaan dapat diganti juga. Kalau di bagian pengguna biasa, kalau kita lihat kembali di bagian partitur, maka akan dapat dilihat terdapat dua partitur yang sudah terdaftar, yaitu I Will Live My Nice dan juga Dung TT. Pada bagian fitur cari, di sini juga mungkin tadi belum jelaskan, kita sudah melakukan uh, di sini kita bisa mencari partitur berdasarkan nama. Jadi misalnya kita cari Dung. Nah, kalau kita cari, dia itu akan memfilter partitur yang berdasarkan namanya. Jadi kalau ini menggunakan nama, maka daftar dengan nama domainnya akan ditampilkan. Ini memudahkan pengguna ataupun peserta Bookfire untuk mencari informasi ataupun partitur, koleksi partitur yang akan digunakan untuk latihan. Berikutnya, pada bagian admin terdapat bagian pengguna. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa pengguna ini terdapat didaftarkan sendiri, harus didaftarkan oleh admin ataupun non-bidang. Jadi di sini ada daftar pengguna 3 orang yang tadi, ada Stefan Riwae dengan posisi suaranya T01. Nah, di sini pada bagian edit, di bagian warna hijau itu menandakan bahwa dia ini aktif, sedangkan bagian abu-abu menandakan bahwa dia itu pasif. Sama seperti di bagian posisi, kepelatihan berarti yang warna biru berarti dia itu merupakan anggota biasa, sedangkan bagian merah menandakan bahwa dia itu adalah seorang admin. Jadi di sini kita bisa ganti posisi suara, misalnya untuk status keanggotaannya dia itu sebagai alumni, maka dia itu akan abu-abu. Kalau pasif, yang tadi abu-abu dia akan berubah menjadi kuning. Berikutnya kita lihat di sini kita menambahkan pengguna baru.
Jadi kita bisa menambahkan misalnya nama staff dengan nama belakang beserta dengan NIM, di mana name ini digunakan untuk nantinya user ini dapat login. Di bagian peran, di sini ada berbagai macam peran. Jadi kalau seandainya dia ini merupakan admin atau non bidang, maka dia itu bisa mengakses tampilan atau halaman ini. Sedangkan kalau seandainya bagian pelatih atau bagian hingga pada bagian anggota, maka dia itu akan dapat mengakses bagian anggota biasa. Berikutnya kita lihat, saya akan menampilkan tampilan kami dalam proses hosting. Kami menggunakan ID Close Host. Ini merupakan tampilan dashboard kami di mana terdapat quick shortcut. Shortcut di sini ada tampilan yang kami punya. Kami menggunakan Laravel dan kami menggunakan layanan untuk penggunaan ID Close Host cPanel dengan Business Pro dengan menggunakan domain.com. Pada bagian file manager, langsung saja kita login pada bagian manajernya. Ini adalah file kami. Kami sudah melakukan beberapa penyesuaian mengenai tampilan yang kami punya dengan sistem yang kami gunakan, dengan juga menggunakan framework yang kami gunakan, yaitu ini untuk Laravel dan juga Bootstrap. Pada bagian public HTML, kami menampilkan di sini terdapat beberapa tampilan-tampilan yang dapat diakses kalau kita lihat pada bagian Visual Studio Code, proyek kami di sini. Yang kami masukkan pada bagian public itu adalah file public ini, di mana terdapat artikel, kepengurusan, untuk foto-foto dan lain sebagainya, kemudian open recruitment, visi misi, dan juga di sini terdapat storage untuk partitur bagi bagian cover, ada bagian PDF-nya juga, profilnya juga. Jadi kalau kita lihat pada tampilan ini terdapat yang kita masukkan tadi, bagian storage, dan juga lainnya. Jadi ini merupakan bagian untuk public HTML-nya. Sedangkan kalau untuk bagian file inti kami tampilkan atau masukkan pada bagian folder baru. Ini dimaksudkan agar user biasa atau user yang ingin melakukan pembobolan untuk kode backend kita tidak dapat diakses dengan mudah. Jadi untuk bagian Blackwire App Core, di sini ada folder Laravel yang merupakan file inti kami mengenai konfigurasi dan lain sebagainya. Berikutnya mungkin dapat dilihat di sini, ini merupakan secara, mungkin saya menampilkan di source code agar lebih jelas dan lebih efisien. Di sini terdapat resources kami, seperti yang dijelaskan tadi, ini merupakan frontend kami, sedangkan untuk bagian backend kami, di sini terdapat ada app, models. Di sini untuk pengumuman kami menambahkan models baru dengan nama announcement, serta kegiatan untuk kegiatan, partitur, dan juga user untuk pengolahan user. Serta di sini juga terdapat controller, baik itu untuk bagi admin, kemudian bagi kita yang mau login, kemudian profile, dan juga bagaimana kita menggunakannya untuk melakukan kegiatan login dan lain sebagainya. Pada bagian ini juga terdapat eh, di sini terdapat routes, di mana untuk routes-nya sendiri sudah kita tambahkan untuk semua route-route yang kita gunakan, baik untuk page pengurusan, page news, dan juga visi misi dan lain sebagainya. Baik itu untuk bagian pengguna secara keseluruhan, kemudian di sini juga bagi admin dan juga bagi user. Mungkin itu dari kami. Demikianlah presentasi kami untuk mata kuliah pengembangan web berbasis framework. Terima kasih.